Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi dengan channel saya. Dalam video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih ataupun membeli laptop baru ya. Mungkin sebentar lagi mau tahun ajaran baru, entah yang mau masuk sekolah SMA, SMK ataupun kuliah. Tentunya laptop menjadi barang yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Ataupun mungkin orang tua ataupun kakak yang ingin membelikan laptop untuk anaknya maupun saudaranya. Atau mungkin juga sahabat yang ingin mengganti laptopnya karena sudah rusak ataupun ingin upgrade ke yang lebih tinggi. Dalam video ini saya berikan tipsnya dan supaya sahabat punya gambaran untuk membeli laptop baru seperti apa. Simak baik-baik dan semoga bermanfaat. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja. Ini saya berikan poin-poinnya terlebih dahulu. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam membeli laptop adalah ukuran laptop. Kemudian desain laptop, kemudian baterai, selanjutnya keyboard, yang kemudian konektivitas, selanjutnya kapasitas RAM-nya, yang ketujuh adalah ukuran media penyimpanannya, yang kedelapan adalah prosesor, dan yang terakhir simak sampai videonya selesai ya. Baik, kita bahas satu persatu supaya lebih paham. Yang pertama ini adalah ukuran laptop ya. Pilihlah laptop yang sesuai untuk sahabat. Ketika sahabat butuh mobilitas yang tinggi, sebaiknya pilihlah laptop dengan ukuran yang kecil. Dengan itu sahabat bisa mobile, berpindah-pindah dengan mudah karena ukurannya yang kecil. Laptop yang mobile biasanya memiliki layar berukuran 12 sampai 13 in. Laptop ini beratnya 1 sampai 1,5 kg. Tetapi apabila sahabat butuh laptop yang bertenaga tinggi, baik itu untuk urusan desain ataupun game, sebaiknya sahabat memilih laptop yang ukurannya besar. Laptop dengan spesifikasi ini biasanya berukuran 14 in sampai 17 in. Bobotnya sendiri bisa mencapai 2 kg. Lanjut. Yang kedua adalah desain laptop. Seiring majunya perkembangan teknologi, laptop pun memiliki berbagai inovasi, terutama dari segi desain ya. Jika dulu laptop banyak berukuran tebal, kini sahabat bisa menemukan yang lebih tipis atau super tipis. Bahkan ada yang antara layar dan keyboardnya bisa dipisahkan atau dilepas ya. Dan memang desain ini menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Akan tetapi, yang sebenarnya harus diperhatikan ialah ketahanannya, terutama di bagian engsel ya, karena memang engsel ini yang paling sering rusak. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini adalah baterai atau daya tahan baterai. Poin ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting yang harus diperhatikan saat membeli laptop baru. Ketahanan baterai memang agak sulit diukur karena memang tergantung dari pemakaian laptop itu sendiri, kemudian aplikasi yang dijalankan, serta jenis prosesor yang dipakai. Rata-rata laptop yang dijual di pasaran ini memiliki daya tahan baterai kira-kira 6-8 jam. Lanjut, yang selanjutnya adalah keyboard. Jika sahabat hendak menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama, pastikan keyboard itu terasa nyaman di tangan ya. Yang perlu diperhatikan ialah jarak antar tombol, permukaan tombol, hingga responsivitas saat sahabat menekan tombol keyboard, dan pastikan juga semua tombol berfungsi dengan baik. Lanjut, yang kelima adalah konektivitas yang lengkap. Kebutuhan akan WiFi ini sudah pasti menjadi yang utama. Selain dibekali dengan koneksi WiFi, setidaknya pilihlah laptop yang punya 3 buah port USB, serta tak kalah penting memiliki port pendukung lain seperti LAN dan HDMI atau VGA.
Selanjutnya yang keenam adalah kapasitas RAM-nya. RAM ini merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kinerja laptop. Semakin besar kapasitas RAM-nya, biasanya semakin cepat kinerjanya. Cara untuk mengetahui, kita bisa membuka Windows Explorer-nya, kemudian di direktori komputer, kita klik kanan, kemudian Properties. Nah, nanti di situ akan muncul berapa jumlah RAM-nya. Ataupun mungkin kalau sahabat beli di toko, bisa tanya langsung ke tokonya ataupun ke salesnya. Yang ketujuh adalah media penyimpanan ya. Dalam dunia komputer kita mengenal dua media penyimpanan, yaitu HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Di sini saya sangat merekomendasikan media penyimpanan SSD. Kenapa? Karena dari segi kecepatan sangat beda jauh. Contoh saja ketika kita menyalakan laptop dengan media penyimpanan hard disk drive mungkin akan sedikit lama. Tapi ketika kita pakai SSD akan sangat lebih cepat. Akan tetapi, harga laptop dengan media penyimpanan SSD bisa lebih mahal 2 kali lipat daripada yang menggunakan hard disk drive. Tetapi seandainya sahabat belum ada dana lebih, kita bisa beli laptop dengan media penyimpanan hard disk dulu, kemudian kalau sudah ada dana kita bisa ganti dengan SSD. Yang ke-8 adalah prosesor. Performa sebuah laptop ditentukan oleh dapur pacu itu sendiri. Salah satu bagian dari dapur pacu adalah prosesor. Ada beragam jenis prosesor yang dijual di pasaran. Yang perlu sahabat ketahui adalah prosesor apa yang dibutuhkan oleh laptop. Sebagai contoh, baik AMD maupun Intel ini adalah sama-sama merek yang bisa diandalkan. Namun menurut saya, Intel terbukti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan AMD. Intel sendiri itu punya beberapa generasi. Dari yang paling dahulu adalah Intel Celeron, kemudian Intel Pentium series, sampai yang paling terakhir atau yang terbaru adalah Intel Core X series. Dan tentunya prosesor mengalami perkembangan setiap tahun, jadi memang kita harus up to date soal teknologi. Kemudian yang terakhir ini adalah garansi dan budget ya. Sahabat juga wajib memperhatikan soal garansi. Kenapa? Garansi menurut saya penting ya, karena kalau laptop kita ada permasalahan seperti harddisknya rusak ataupun keyboardnya tidak berfungsi, kita bisa mengklaim garansi tersebut selama kerusakan bukan akibat kesalahan sendiri, seperti terjatuh ataupun engselnya lepas, terbanting dan sebagainya. Dan terakhir, sampai yang paling penting ialah budget. Sesuaikan laptop yang ingin kita beli dengan kebutuhan atau budget kita. Jangan sampai karena hanya ingin gaya semata, kita kesampingkan kebutuhan kita yang lain. Itu beberapa tips untuk membeli laptop. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat sahabat untuk membeli laptop yang seperti apa. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.